Ini bukan sembarangan tanah ya. Tanah ini saya ambil dari tempat dan mari kita lihat. Nah, ini alhamdulillah berhasil ya sahabat tani. Nih, hancur nih kohenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Nah, para sahabat-sahabat tani semua, dalam kesempatan video kali ini saya akan mengajak pada para sahabat tani semua untuk melihat hasil dari uji coba saya ya, yaitu uji coba di dalam melakukan fermentasi kohe kambing ataupun kotoran kambing. Nah, kenapa saya tidak melakukan fermentasi di tempat tertutup ataupun ternaungi? Jadi ini agar supaya bakteri-bakteri yang dari alam itu terkumpul di sini ya sahabat tani, di dalam penampungan fermentasi ini. Jadi untuk cara pembuatannya nanti akan saya berikan di akhir video ya. Namun yang pertama ini tentunya kita melihat hasilnya dulu, bagaimana hasilnya ya para sahabat tani semua. Mari kita buka bersama-sama untuk hasilnya ya, hasil dari fermentasi kohe kambing. Oke, nah ini usianya sekitar 3 minggu ya yang lalu ya sahabat tani saya melakukannya. Dan mari kita lihat. Nah, ini alhamdulillah berhasil ya sahabat tani. Nih, hancur nih kohenya. Hancur. Kemudian dia dimasukkan, tangannya dimasukkan seperti ini. Ini rasanya dingin. Nah, ini menunjukkan amonia ataupun bahaya-bahaya yang disebabkan oleh kohe kambing ini sudah hilang ya, karena sudah hancur seperti ini sahabat tani. Ini hasilnya sangat mantap sekali nih. Sudah tidak terbentuk kohe ya, ini bentuknya sudah menjadi bubuk nih sahabat tani. Ini hasilnya seperti ini, bisa dilihat ya, sangat lembut sekali hasilnya nih sahabat tani. Nah, ini alhamdulillah berarti uji coba yang saya lakukan ini berhasil. Dan mungkin nanti setelah sahabat tani melihat cara pembuatannya ataupun cara fermentasinya, mungkin sahabat tani bisa mencobanya di rumah, karena caranya ini sangat mudah sekali. Oke, tanpa berlama-lama, mari sahabat tani semua simak untuk cara pembuatannya ya. Jadi pembuatannya ini saya lakukan 3 mingguan yang lalu. Oke, jadi yang pertama kita siapkan kohe kambing ya. Kohe kambingnya ini sebanyak 1 karung ya sahabat tani. Ini untuk takarannya per 1 karung kohe kambing ya sahabat tani. Nanti sahabat tani tinggal mengalihkan saja untuk bahan-bahannya ya. Nah, jadi kohe kambing 1 karung ini untuk sampelnya ya, ataupun untuk uji cobanya. Nanti setelah hasilnya jadi, sahabat tani nanti kalau mau mencoba tinggal mengalihkan saja. Nah, oke para sahabat tani semua, jadi untuk bahan-bahan dekomposernya di sini saya menggunakan E4 yang sudah saya aktifkan ya. Nah, ini di dalam jerigen ini. Untuk cara pengaktifannya saya kemarin sudah bagikan videonya. Nanti sahabat tani tinggal cek aja di postingan saya ya. Di video yang sudah lewat itu sudah saya bagikan cara mengaktifkan E4 ya sahabat tani. Ini sudah saya aktifkan. Kemudian yang selanjutnya kita memerlukan air sebanyak 2 liter ya. Jadi per 1 karung kohe kambing kita memerlukan air sebanyak 2 liter. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ini ya sahabat tani. Ini mungkin tidak disangka-sangka dan tidak dikira-kira oleh para sahabat tani semua. Ini adalah tanah ya, tanah biasa. Nah, namun tanah ini bukan sembarangan tanah ya. Tanah ini saya ambil dari tempat yang gembur ya, tempat yang subur. Seperti nanti kalau sahabat tani ingin mencarinya, sahabat tani tinggal mencari di bawah-bawah pohon pisang, di bawah-bawah pohon bambu. Nah, itu merupakan tanah gembur yang mengandung unsur mikroorganisme yang sangat banyak sekali dan beraneka ragam sekali, dan tentunya sangat kuat sekali karena itu merupakan mikroorganisme yang dari alam. Nah, ini adalah merupakan tanah yang saya ambil dari bawah-bawah pohon yang tentunya ini mengandung mikroorganisme yang sangat kuat ya sahabat tani. Nah, ini untuk tanahnya ini kita memerlukan 1 ember ya, 1 ember cat seperti ini. Nah, kalau untuk ember kecil, untuk ember yang segini itu sahabat tani memerlukan 2 ember ya sahabat tani untuk tanahnya. Nah, jadi ini sekaligus kita melakukan fermentasi, sekaligus kita nanti mendapatkan hasil yang banyak. Jadi kohe kambing 1 karung ini bisa menjadi lebih ya sahabat tani. Nah, inilah adalah keuntungan jika nanti percobaan ini berhasil ya sahabat tani. Jadi untuk tanahnya ini kita memerlukan 1 ember cat ataupun 2 ember yang ukuran 5 liter ini. Nah, oke, untuk yang pertama kita larutkan dulu
E4 yang sudah diaktifkan ini ke dalam air yang 2 liter ya. Jadi E4 yang sudah diaktifkan ini kita memerlukan sebanyak 200 ml. Nah, ataupun 1 gelas seperti ini ya. Ini ukurannya 200 ml. Nah, kita aduk. Ini untuk langkah yang pertama ya, kita masukkan dulu E4-nya, kita larutkan ke dalam air. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita lakukan pengadukan antara tanah dan juga kohe kambingnya ya. Jadi tanah yang kita ambil dari bawah-bawah pohon seperti pohon pisang, pohon rumpun bambu, dan juga pohon-pohon besar yang tentunya menurut sahabat tani itu tidak pernah dilakukan pengaplikasian bahan kimia ya sahabat tani. Nah, itu tentunya mengandung mikroorganisme yang sangat banyak, yang sangat beragam, yang sangat kuat ya sahabat tani. Jadi kita aduk, kita gabungkan antara tanah dan juga kohe kambingnya. Nah, diaduk sampai benar-benar merata ya sahabat tani semua. Nah, kemudian untuk tahap yang selanjutnya yaitu setelah kita lakukan pengadukan secara merata, kemudian kita kocorkan, kita siramkan E4 yang sudah kita aktifkan tadi ke dalam adonan tanah yang bercampur dengan kohe kambing tadi ya. Kita masukkan, kemudian kita lakukan pengadukan, diaduk lagi sampai merata, sampai basah semua ya, sampai lembab ataupun basah. Adonan tadi sudah tercampur semua ya antara E4 dan juga yang lain sebagainya. Oke, diaduk sampai merata. Kemudian setelah kita lakukan pengadukan sampai merata, setelah itu kita masukkan ke dalam ember ya, ataupun penampung untuk kita melakukan fermentasi. Nah, jadi kalau dalam jumlah banyak sahabat tani bisa menggunakan terpal ataupun menggunakan drum ya sahabat tani, ataupun bisa sahabat tani ketika jumlahnya itu banyak bisa menggunakan bak semen ya, yang dibuat dari semen itu, yang dibuat permanen, itu bisa kalau jumlahnya banyak. Nah, setelah dimasukkan kohenya tadi yang sudah kita aduk dengan menggunakan decomposer dan juga tanah, selanjutnya kita lakukan penutupan menggunakan karung ya. Di sini saya melakukan uji coba tanpa menggunakan plastik ya, jadi pokoknya nanti saya biarkan saja uji cobanya itu tidak di tempat yang teduh ataupun yang ternaungi, pokoknya saya biarkan di alam ya. Setelah kita tutup, kemudian kita tempat ataupun ditaruh di tempat terserah ya, di tempat terbuka. Jadi nanti kalau sahabat tani misalkan cara ini berhasil, nanti bisa lebih mudah ya. Jadi melakukan fermentasi cukup di areal saja ya, tidak perlu menggunakan naungan ataupun yang lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan berhasil ya sahabat tani semua. Nah, jadi ditaruh di tempat yang terserah, bebas ya tempatnya. Nah, jadi seperti itu tadi sahabat-sahabat taniku semua. Di dalam proses saya melakukan pembuatannya ya, ataupun pengadukannya. Jadi kohe kambing saya campur dengan mikroorganisme yang saya ambil dari E4 dan juga mikroorganisme yang saya ambil dari alam, dan hasilnya seperti ini. Nah, alhamdulillah ini kalau menurut saya hasilnya sangat bagus sekali ya. Nah, ini dia mabur dan tidak panas ini sahabat tani. Nah, ini sangat bagus sekali kan. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Jadi doakan semoga saya selalu bersemangat di dalam berinovasi ya, dan nanti tentunya untuk hasilnya itu selalu akan saya bagikan kepada para sahabat tani semua. Jadi tujuan saya berbagi ilmu bukan untuk menggurui, tapi saya berusaha selalu berinovasi agar supaya kita jauh lebih mudah, kita jauh lebih ringan di dalam kita melakukan pertanian ya sahabat tani semua. Jadi kalau menurut saya cara yang saya lakukan ini cukup ringan ya, karena kita hanya menggunakan E4 dan juga tanah ya. Nah, tentunya tanah yang kita ambil dari alam, ataupun tanah yang kita ambil dari tempat-tempat yang benar-benar gembur ataupun benar-benar subur, yang mengandung mikroorganisme yang sangat beraneka ragam dan tentunya sangat kuat. Nah, oke, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.